Kalau pendapatan para petani beras di Indonesia itu hanya $1 Amerika Serikat per hari, yang sama saja dengan Rp15.000 per hari. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Udah pada makan nasi belum? Duh, kalau ngomongin tentang makanan pokok Indonesia itu ya, jadi inget nasibnya para petani beras di Indonesia yang sempat dibahas juga nih di Indonesia International Rice Conference 2024 di Bali. Jadi pada saat itu, Country Director for Indonesia, Timor Leste, East Asia and Pacific World Bank, Caroline Turk, bilang kalau pendapatan para petani beras di Indonesia itu hanya $1 Amerika Serikat per hari, yang sama saja dengan Rp15.000 per hari. Berarti nih ya, per tahunnya pendapatan para petani beras itu hanya $341 Amerika Serikat, yang sama saja dengan Rp5,1 juta per tahun. Oh my God. Bayangin nih ya, gaji UMR Jakarta aja itu Rp5 juta buat per bulan ya. Sementara ini pendapatan petani ya sebesar Rp5,1 juta itu untuk per tahun. Shock banget gak sih dengernya kayak disambar geledek? Padahal nih ya, Bank Dunia menyebutkan kalau harga beras di Indonesia itu memang lebih mahal 20% dibandingkan harga beras di pasar global. Dan seperti yang kita ketahui juga, per Juni 2024 pemerintah sudah menaikkan harga eceran tertinggi beras premium maupun medium ya, sesuai dengan aturan dari Bappenas nomor 5 tahun 2024. Yang dimana memang ada kenaikan harga sekitar rata-ratanya tuh Rp1.000 per kilogram ya di berbagai wilayah, baik itu untuk beras medium maupun beras premium. Jadi nih kisarannya, misalnya buat HET beras medium, itu kisarannya di angka Rp12.500 per kilogram sampai Rp13.500 per kilogram. Abis itu HET untuk beras premium, kisarannya sekarang tuh ada di angka Rp14.900 per kilogram sampai Rp15.800 per kilogram. Tapi memang masing-masing wilayah harga eceran tertinggi berasnya bervariasi ya, cuman kisarannya sekitar segitulah. Terus kenaikan harga beras itu juga sesuai dengan laporan dari BPS yang bilang memang harga beras di bulan Agustus 2024 ini ada kenaikan kalau dibandingkan dengan Agustus 2023. Kenaikannya itu sekitar 11,19%. Terus muncul pertanyaan, kenapa harga beras yang tinggi, tapi kok kesejahteraan para petaninya minim? Kan kayak nggak habis fikri dan di luar nurul gitu. Cuman para pengamat ekonomi bilang ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah tingginya biaya produksi atau biaya produksi yang mahal. Walaupun nih dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan pupuk bersubsidi. Cuman kenyataannya menurut Ketua Umum Perpadi atau Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, yaitu Sutarto Alimuso, bilang bahwa kenyataannya di lapangan para petani tuh masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan benih yang berkualitas untuk bertani. Terus penyebab lainnya yang kedua adalah panjangnya rantai distribusi dari produsen ke konsumen. Nah, karena panjangnya rantai distribusi itu, akhirnya ada banyak tambahan-tambahan biaya tak terduga kan, yang pada akhirnya ya harga beras jadinya mahal di konsumen, tapi dari petani sendiri tidak mendapatkan banyak keuntungan sebenarnya. Terus karena panjangnya rantai distribusi, terseliplah tuh ya banyak tangan yang masuk di antara perjalanan panjang distribusi itu. Dan saat itulah banyak makelar beraksi, kemudian ada banyak praktik tengkolak juga ya, yang justru malah menikmati banyak margin penjualan di situ, bukannya para petani ya kan, yang akhirnya merugikan lah buat para petani ini. Terus penyebab lainnya adalah minimnya lahan pertanian. Karena sesuai juga nih seperti Bank Dunia yang juga pernah bilang bahwa 87% petani di Indonesia itu hanya mempunyai lahan untuk bertani kurang dari 2 hektar. Itu tandanya kan semakin minim juga ya buat para petani ini bisa memproduksi gabah. Karena ya lahan pertaniannya juga nggak banyak. Cuman ya, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas, Rahmi Widiryani, juga membenarkan bahwa memang harga beras mahal itu ya gara-gara tingginya biaya produksi. Tapi katanya yaitu biar para petani itu bisa mendapatkan banyak keuntungan juga gitu. Para petani berhak mendapatkan keuntungan. Tapi gimana? Apakah keuntungannya nggak nyampe ya ke para petani gitu? Karena pada dasarnya tadi
faktanya ya kesejahteraan para petani itu masih minim gitu ya kan. Jadi di sisi lain nih, udah para petani minim kesejahteraan, tapi juga stok beras buat masyarakatnya masih minim juga. Mengingat ya dari Januari hingga Agustus 2024, itu Indonesia sudah impor beras sebesar 3,05 juta ton, yang kebanyakan berasal dari Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan. Berarti kondisinya sekarang masyarakat Indonesia isi dompetnya menjerit karena harga beras mahal, tapi dalam waktu bersamaan dompetnya para petani beras ini juga sesungguhnya menjerit gitu karena ya minim isinya. Makanya nih, kalau sesuai saran Bank Dunia, mendingan pemerintah tuh sekarang fokus untuk memberikan investasi yang lebih banyak lagi buat penelitian dan juga pengembangan pertanian. Terus ditambah lagi juga tuh ya jumlah lahan untuk bertani. Dan yang nggak kalah penting adalah membuat atau menciptakan rantai distribusi yang lebih simpel lagi. Dan saatnya lah biar bisa dipangkas tuh, diberantas ya para makelar atau praktik tengkulak yang cuma bikin para petani rugi. Kalau menurut kamu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa membuat kembali para petani sejahtera? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.